begadang. Abis itu kita langsung nikah. Aku tuh teleponin kamu setiap hari, bangunin subuh. Sholat subuh itu penting, Aku tahu Rati, semua sholat itu penting. Kalau ada laki-laki soleh yang datang ke kamu niatnya ngajakin nikah, diiyain aja supaya terhindar dari fitnah. Rati minta waktu boleh? Sebanyak apapun yang Rati perlukan. Cinta itu unik. Tak ada jaminan bahagia kalau didatangkan tanpa ikhlas dan rela. Hai, Assalamualaikum. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis dari film yang berjudul Cinta Subuh. Cekidot. Cinta Subuh adalah film drama Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Indra Gunawan. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Ali Farigini ini dibintangi oleh Dinda Hau, Roger Danuarta, dan Ray Mbayang. Film Cinta Subuh ditayangkan di bioskop Indonesia pada 19 Mei 2022. Film ini mengisahkan mengenai dilema anak muda. Cinta Subuh memang sebuah tontonan ringan yang penuh akan makna. Alasannya karena film ini menyinggung mengenai keutamaan sholat subuh bagi para pria dan juga keseriusan hubungan dalam pandangan Islam. Radinka Atika Wafia atau yang disebut Rati diperankan oleh Dinda Hau. Dinda Hau memberikan karakter yang kuat dan akting yang pas. Rati merupakan mahasiswi semester akhir yang memiliki kepribadian cerdas dan religius. Rati disebutkan sebagai anak yatim piatu yang kini tinggal bersama dengan kakak kandung dan kakak iparnya. Rati hidup dalam keluarga muslim yang sangat taat dan cukup ketat. Ia adalah adik yang selalu menurut dengan perkataan sang kakak. Rati adalah orang yang berpegang teguh pada prinsipnya untuk tidak pacaran. Rati adalah perempuan yang tegas, cuek, dan ketus terhadap lawan jenis. Rati adalah gadis yang penuh harapan dan tidak pernah berprasangka. Awal mulanya, Ratih bertemu dengan Angga di masjid kampus. Sensasi, Ratih melihat Angga mengajaknya berkenalan di halaman masjid, padahal waktu sholat telah tiba. Persepsi Ratih menganggap bahwa Angga adalah pria aneh yang terus-menerus mengganggu dirinya. Ratih merasa kecewa kepada Angga. Pasalnya, pria itu terus saja mengajaknya berpacaran. Padahal sudah jelas-jelas Ratih mengatakan bahwa ia tidak pernah dan tidak akan berpacaran dengan pria manapun. Namun Angga berhasil meyakinkan Ratih sehingga Ratih mau berpacaran dengan Angga tapi secara backstreet. Mereka pun membuat komitmen dan perjanjian, di antaranya mengharuskan Angga untuk rajin sholat, fokus dengan kuliah, dan tidak ada kontak fisik sama sekali. Namun, Ratih pun tidak terlepas dari khilaf. Ia berbohong soal berpacaran dengan Angga dan membuat sang kakak sangat marah dan merasa dikhianati. Sensasi, Ratih menelepon Angga, namun Angga tidak merespon. Persepsinya, Ratih menganggap bahwa Angga masih lelap tertidur dan tidak melaksanakan sholat subuh. Pada akhirnya, Ratih memutuskan hubungannya dengan Angga karena Angga sering melalaikan sholat subuh. Tanpa sadar, ketika Ratih dan Angga meributkan hal bahwa dia ingin memutuskan hubungan mereka, Bang Sapta selaku kakak kandung Ratih mengetahui bahwa Ratih berpacaran. Bang Sapta marah besar kepada Ratih. Ratih merasa terpuruk sekali. Kak Septi, sang kakak ipar, berusaha menenangkan Ratih agar meningkatkan kembali kualitas ibadahnya dan meminta jodoh yang terbaik menurut Allah. Hingga pada akhirnya Ratih akan menikah dengan Kak Arya. Akan tetapi Kak Arya membatalkan pernikahan tersebut karena Kak Arya lebih menyayangi dirinya sendiri.
dibanding Ratih dan beranggapan bahwa ia tidak bisa membuat Ratih bahagia. Suatu saat, datanglah seorang bapak tua ke rumah Ratih, menanyakan kriteria suami idaman Ratih seperti apa. Di sana, Ratih merasa risih karena pertanyaan yang dilontarkan. Sensasinya, Ratih melihat bapak-bapak berstatus duda datang ke rumahnya dan menanyakan tentang kriteria suami idaman Ratih itu seperti apa. Persepsinya, bapak tersebut adalah orang yang akan meminang Ratih. Tak lama kemudian, bapak itu menunjukkan seseorang yang akan melamar Ratih. Ratih begitu terkejut dan tidak menyangka bahwa pria yang dicintainya ini hadir di depannya untuk melamarnya. Pada akhirnya, Ratih dan Angga menikah dan mereka pun hidup bahagia. Diperankan oleh Rimba yang merupakan mahasiswa yang jarang sholat tepat waktu. Ia jatuh cinta kepada Ratih yang diperankan oleh Dinda Hau yang cerdas dan religius. Keunikan, ketulusan, keceriaan, dan pembawaan Angga membuat Ratih mau membuka hati. Baru saja diputuskan kekasihnya dan merasa sangat putus asa. Kebetulan saat itu bertepatan dengan waktu sholat dan temannya mengajak Angga ke masjid dengan dalih siapa tahu dapat yang menggantinya di masjid. Kemudian saat Angga akan mulai wudhu, saat itu pula pertama kalinya Angga bertemu dengan Ratih. Dengan sensasi yang dirasakan Angga saat melihat Ratih adalah kagum atas kecantikan Ratih. Angga pun menghampiri Ratih dengan persepsi akan mengajak Ratih berkenalan dan Ratih akan menyetujuinya. Tapi ternyata permintaan itu ditolak oleh Ratih. Pada kali kedua, Angga bertemu dengan Ratih di luar kampus dengan sensasi melihat Ratih yang menunggu jemputan ataupun menunggu pesanan Gojeknya datang. Angga pun datang menghampiri Ratih dengan persepsi akan mengajak Ratih pulang bersama. Pada mulanya Ratih menolak ajakan dari Angga, tapi karena HP Ratih lowbat dan menyebabkan Ratih tidak bisa memesan Gojek, Ratih pun menerima tawaran dari Angga tersebut. Satria Negara atau bisa disebut Kak Arya yang diperankan oleh Lazar yang juga menyimpan rasa terhadap Ratih. Arya adalah seorang dosen muda di kampus yang dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan ia menjaga sang ibunya yang terbaring di rumah sakit setiap harinya. Arya merupakan orang yang patuh pada setiap nilai dan aturan agama. Karena itulah Arya tidak berani mendekati Ratih secara serampangan. Menurut Arya, satu-satunya cara agar ia bisa bersama dengan Ratih adalah melalui pernikahan. Sensasi yang terjadi pada saat Arya menelpon Ratih di kafe, tetapi teleponnya ditolak oleh Ratih dan ternyata Arya melihat Ratih sedang bersama pria lain. Persepsinya adalah Arya menganggap bahwa pria yang sedang bersama Ratih tersebut adalah pacarnya. Arya disebutkan sebagai pria yang penyabar, ia tidak pernah mau memaksakan kehendaknya, tapi bukan berarti ia menyerah begitu saja. Itu sebabnya Arya tetap berusaha mengejar Ratih. Ia datang ke rumahnya untuk mempersunting Ratih, namun pada akhirnya ia menyerah karena tidak mau dikuasai oleh egonya. Arya memilih untuk membatalkan pernikahannya dan hanya fokus untuk menjalani hidup barunya. Karena Arya sadar Ratih tidak akan bisa dimilikinya, penyebab Arya memutuskan untuk membatalkan pernikahannya adalah karena pada saat sesi foto wisuda, Arya melihat Ratih menatap Angga. Sensasi yang terjadi ketika Arya melihat Ratih menatap Angga dengan tatapan tulus yang tidak pernah Ratih berikan kepadanya.